Mohon izin apabila diperkenankan kami izin memutarkan rekaman CCTV yang menjelaskan rute konvoi dari ABH dan pelaku dewasa. Siap. Mohon izin Bapak, itu rombongan pelaku yang melintas di Jalan HS Mustafa terpantau dari CCTV. Mohon maaf. Itu Pak, siap. Siap. Nah, itu Pak, mohon izin. Siap. Itu yang sempat ada yang turun untuk melakukan pembacokan dan pengejaran kepada korban atas nama Aji dan korban atas nama Taufik. Next. Next. Mohon izin Bapak, dari keterangan para pelaku yang baik yang dewasa maupun ABH diperoleh beberapa peranan. Yang pertama adalah untuk ABH atas nama DW memiliki peranan membacok korban sebanyak 2 kali ke arah punggung dan badan korban. Khusus untuk korban atas nama Taufik, yang mana pada saat dibacok yang kedua kalinya korban sempat menangkis dengan menggunakan jarinya dan sempat membuka masker dari ABH atas nama Dewi. Kemudian yang kedua, ABH FM memukul korban menggunakan 1 kali ke bagian kepala korban atas nama Aji. Selanjutnya yang kedua, mohon maaf, yang ketiga ABH RRP memukul korban atas nama Aji sebanyak 2 kali menggunakan tongkat bisbol. Yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai kepala korban. Yang ketiga ABH inisial RS melempar batu sebanyak 1 kali ke kepala korban atas nama Aji. Next. Adapun peran pelaku yang dewasa atas nama saudara Nandi Sabdillah Purnama bin Nandang Purnama, yaitu memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali ke arah bahu sebelah kiri belakang korban atas nama Taufik, setelah korban atas nama Taufik dibacok oleh ABH inisial DW. Mohon izin Bapak, ini hal yang krusial yang perlu kami sampaikan, bahwa dari hasil pemeriksaan korban atas nama Taufik menerangkan mengenali ABH inisial DW setelah diperlihatkan foto dari ABH berinisial DW, dan korban membenarkan bahwa ABH inisial DW merupakan salah satu pelaku pengeroyokan dan yang melakukan pembacokan kepadanya. Izin kami sampaikan dokumentasi pemeriksaan pada saat didampingi oleh orang tua dan Bapas. Next. Termasuk penunjukan pendampingan penasihat hukum terhadap keempat anak ABH. Bentar, Pak. Next. Pak, kembali lagi tadi yang di pendampingan orang tua tadi. Ada gambar foto tadi. Nah, ini kapan, Pak? Kapan, pada saat ditangkap, diperiksa atau baru-baru ini? Mohon izin, pada saat dilaksanakan pemeriksaan, Pak. Pertama kali ditangkap? Pertama kali ditangkap tidak didampingi oleh orang tua, Pak, karena memang kami tidak melakukan penangkapan. Awal mulai kejadian ini ya, adalah mulai didampingi orang tua itu kapan, Pak? Pada saat diperiksa, Pak. Berapa hari setelah ditahan? Orang tua mendampingi, langsung kita menghubungi orang tua pada saat setelah mereka diinterogasi, Pak. Jadi hari itu juga orang tuanya hadir mendampingi? Siap Bapak, dipanggil. Nanti dikonfirmasi dengan orang tua ya. Oke. Next. Penunjukan pendampingan penasihat hukum terhadap keempat anak ABH. Permohonan pendampingan kepada Bapas, Pak, dalam penanganan perkara. Kemudian mohon izin laporan penelitian masyarakat dari Bapas kelas 2 Garut terhadap keempat anak ABH. Mohon izin Bapak, kami jelaskan timeline penanganan perkara. Kami bagi 2, Pak, timeline penanganan perkara yang 4 anak ABH dan 1 yang dewasa. Karena memang LP ini kami pisah penanganannya, Pak. 1 SPDP untuk anak yang dewasa, 1 SPDP untuk 4 ABH, Pak.
karena memang penanganannya berbeda. Izin. Awal mulanya kami mendapatkan laporan polisi Pak dari istri dari korban Taufik, yaitu pada pukul 5.38 WIB, yang mana istri dari korban atas nama Taufik itu atas nama Ima Siti Saadah itu mendatangi SPKT Polres Tasikmalaya Kota, Polda Jabar Pak, melaporkan adanya penganiayaan atau pengeroyokan yang mana korbannya adalah suaminya sendiri. Setelah itu Pak, kita melakukan penyelidikan pada tanggal 17 November 2024 sampai dengan 30 November 2024 dengan dilengkapi surat perintah penyelidikan dan sprintgas untuk penyelidikan. Adapun tindakan penyelidikan kami adalah melakukan penyisiran CCTV dari berbagai titik rentang waktu 21 November sampai dengan 30 November 2024 dan kemudian melakukan klarifikasi Pak, melakukan berita acara wawancara kepada korban Muhammad Taufik, saksi yang berada di TKP, masyarakat yang di TKP yaitu Ari Agusti, Aditya Koirul, dan Beni Bardani, serta melaksanakan interview atau berita acara pemeriksaan wawancara kepada korban yang satunya lagi atas nama Aji Gustiawan. Mohon izin Bapak, kami jelaskan bahwa awal mulanya kami mengetahui bahwa satu orang tersangka dewasa dan 4 ABH ini berdasarkan dari KRYD Pak. KRYD untuk melakukan razia minuman-minuman keras Pak. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekumpulan masyarakat yang melakukan pesta minuman keras. Setelah kami datangi, mohon izin Bapak, itu ada 2 orang yang kami dalami karena memiliki kartu identitas geng motor. Nanti kartunya kami sampaikan di akhir Pak, izin. Setelah itu kami dalami dan mereka sendiri yang menyatakan bahwa mereka melakukan pembacokan Pak, mohon izin. Setelah itu kami tidak langsung percaya Pak, mohon izin. Foto-foto dari mereka itu kami sampaikan kepada korban atas nama Pak Taufik. Jadi maaf Pak, yang 2 orang itu bukan saat kejadian ditangkap, bukan saat kejadian yang tadi pembacokan ya. Sudah tanggal berapa itu Pak? Izin Bapak, yang mana? Yang 2 orang mengaku kan kena razia tuh, razia minum-minuman keras, lalu ada kartu anggota itu. Bukan Bapak, bukan. Hah? Itu pada waktu dilaksanakan razia Pak. Izin. Ya, berapa hari setelah kejadian Pak? Izin Bapak, kejadian pada tanggal 17 November, untuk razia itu pada tanggal 30 November. 30 November. Siap. Orang-orang itu ditangkap tanggal berapa? Ini tadi. 19 kalau nggak salah. Ini awal, balik lagi 1 halaman. Ya agak bingung biar kita nggak bingung semua Pak. Tanggal 17 kejadian. Kejadian 17 Pak. Lalu penangkapan, interview segala macam tanggal berapa Pak? 30 November 2024. Tanggal 30. Siap. Ketika razia itu. Siap. Ada selang waktu hampir 2 minggu ya Pak ya. Siap. Ada waktu. Oke. Tenggat waktu itu Pak kami gunakan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan. Oke, lanjut yaitu Pak. melakukan BAW kepada beberapa saksi dan juga korban. Oke, lanjut Pak. Siap. Mohon izin Bapak, setelah itu kita melakukan gelar perkara, meningkatkan penyelidikan ke tingkat penyidikan. Yang mana setelah melakukan gelar perkara, kita juga membuat risalah gelar perkara dan menerbitkan surat perintah penyidikan serta menerbitkan SPDP Pak kepada kejaksaan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan ulang yang tadinya berita acara wawancara, interview dari pelapor dan saksi korban, kita tingkatkan menjadi BAP Pak karena sudah sidik. Terlebih dahulu kita periksa yang pertama yaitu saksi pelapor, istri dari korban Muhammad Taufik yaitu Ima Siti Saadah, dan yang kedua Muhammad Taufik sendiri, kemudian saksi di lokasi masyarakat yaitu Aditya Koirul, Aji Gustiawan, Ari Agusti. Dan juga kita menghubungi Pak keluarga ABH, penasihat hukum pihak Bapas untuk mendampingi keempat anak. Itu waktu ditangkap di mana? Bukan di kediaman anak itu? Waktu pertama kali kena razia itu? Pada saat KRYD Bapak, mohon izin. Di mana lokasinya Pak? Siap. Bukan di kediaman, bukan? Bukan Pak, di mana? Di salah satu warung Bapak, mohon izin. Ya, bukan di kediaman anak itu. Jadi tidak ada orang tuanya? Bukan, tidak. Karena memang kita tidak tahu bahwa itu adalah pelaku anak Pak, mohon izin. Oke. Siap. Yuk lanjut. Siap. Setelah itu Bapak, hasil interogasi kami kepada ABH kami tuangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi terlebih dahulu Pak. Jadi sebelum kita periksa sebagai tersangka, ABH itu kita periksa sebagai saksi Pak, izin sebelumnya. Yaitu pemeriksaan BAP saksi, baik itu kepada saksi anak inisial RRP
kemudian ABHDW, RS. Maaf Pak. Jadi ini razia ini memang razia umum gitu Pak ya? Bukan Razia umum, khusus Bapak. mencari Dan tersangka. lazim dilakukan di Tasikmalaya Kota. Lazim dilakukan, bukan dalam rangka khusus penyelidikan mencari tersangka, pembacokan, bukan. Bukan Bapak. Bukan. Saat itu ada 2 anak yang mengaku bahwa dialah yang membacok itu, gitu. Ya, betul Bapak. Setelah didalami, kami bawa ke kantor karena di waktu kita melaksanakan KRYD itu Pak, kami temukan 2 kartu geng motor Pak, izin. 2 kartu geng motor. Oke. Next. Jadi nanti dulu Pak. Siap. Jangan di razia nih. Siap. Ada apa di waktu razia? Kesalahannya apa Pak? Ada miras. Miras ciu Pak. Ciu. Mabok-mabokan. Siap. Ada apa lagi selain itu? Hanya itu Pak. Oke, nggak ada senjata. Tidak ada. Senjata. Siap. Lalu diperiksalah anak-anak itu. Siap. Oke. Tiba-tiba yang 2 orang mengaku bahwa ikut melakukan pembacokan. Pernah melakukan pembacokan. Beberapa 2 minggu sebelumnya lah ya kalau nggak Siap. salah. Ya, tiba-tiba di situ mengaku. Oke, lanjut. Pak. Mohon izin Pak, selanjutnya kita melaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka Pak, yaitu tersangka dewasa atas nama Nandi Sabdila Purnama dan juga 4 ABH. Mohon izin. Siap. Setelah itu kita langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dewasa atas nama Nandi Sabdila Purnama pada tanggal 30 November 2024 dengan nomor SPK 158/11 Romawi Reskrim Tasikmalaya Kota Pak. Setelah itu untuk tersangka dewasa langsung kita periksa sebagai tersangka yaitu Nandi Sabdila Purnama. Setelah itu kita juga melakukan penangkapan terhadap 4 anak ABH yang pada tanggal 30 diantaranya ABH atas nama FM, ABH atas nama RS, ABH atas nama DW, dan ABH atas nama RRP Pak. Izin. Sebentar Pak. Jadi waktu razia ada 2 yang mengaku. Siap. Terus ABH lainnya dan tersangka tangkapin dari mana? Pengembangannya dari mana Pak? Berdasarkan keterangan salah satu saksi Bapak, mohon izin. Satu saksi. 2 orang saksi itu Pak, Oke. izin menyatakan bahwa pernah melakukan pembacokan. Oke. Siap, dan menyampaikan untuk lebih jelasnya itu untuk bertanya kepada salah satu ABH yang lain seperti itu Pak, izin. Jadi yang 2 ini menginformasikan bahwa yang melakukan ini gitu. Siap, betul Pak. Oke, lanjut. Setelah itu Pak, hari Minggu 1 Desember 2024 kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ABH FM, ABH RS, ABH DW, ABH RRP Pak. Setelah itu mohon izin dilanjutkan dengan kita melakukan penahanan Pak kepada keempat ABH tersebut di tanggal 1 Desember. Mohon izin. Tanggal 1 Desember penahanan. Siap. Langsung didampingi orang tua ketika sudah penahanan. Pada saat pemeriksaan Pak itu didampingi oleh orang tua. Didampingi orang tua. Ya, nanti teman-teman kuasa hukum ya. Ini ya. Siap Pak. Oke, lanjut. Kemudian pada hari Selasa 3 Desember kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu beberapa unit sepeda motor, beberapa unit helm dan juga pakaian yang digunakan oleh ABH pada saat melakukan penganiayaan berdasarkan persesuaian dari rekaman CCTV dan juga keterangan saksi masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Kita ya Pak. Oke, lanjut Pak. Pak, sebentar Pak. Ketika dilakukan penahanan, kan ini ada ABH, ada tersangka. Siap. Berdasarkan kriteria usianya. Adakah perlakuan khusus terhadap ABH ini Pak ditempatkan di tempat yang memenuhi syarat untuk menahan ABH Pak? Mohon izin Bapak, untuk kami sampaikan di sini bahwa ABH itu kami tempatkan di ruang khusus tahanan anak yang ada di Polsek Tawang. Karena memang Pak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Medan Tasikmalaya kita tidak mempunyai ruang tahanan khusus untuk anak. Jadi yang di Polsek Tawang itu Pak yang kita fungsikan khusus anak karena memang itu jaraknya yang terdekat dengan Polres dan tidak ada tahanan yang lain di situ Pak. Oke, lanjut Pak. Mohon izin Bapak, setelah itu hari Senin 19 Desember kita mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan. Dan hari Rabu 11 Desember berkas perkara yang kami kirim untuk ABH itu dikembalikan oleh kejaksaan. Setelah itu hari Kamis 12 Desember kami mengirimkan kembali berkas perkara kepada kejaksaan dan mohon izin
pada hari Jumat 13 Desember 2024 berkas perkara ABH dengan 4 Oke, orang anak oke. dinyatakan P21. Siap. Dan untuk tahap 2-nya Pak kami lakukan di Senin 16 Desember 2024 dan untuk terbarunya adalah hari Kamis 23 Desember 2024 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kota memvonis ABH 1 tahun 8 bulan dari tuntutan jaksa 2 tahun, Pak. Izin. Oke. Saya pikir cukup ya dari Pak Kapolres ya, karena kan tugas polisi sampai di situ ya, sampai tahap 2. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.